Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Jude Bellingham akan berganti posisi agar cocok dengan Kylian Mbappe di Real Madrid. Jude Bellingham telah menjadi pemain bintang Real Madrid musim ini sejauh ini. Direkrut pada musim panas dari Borussia Dortmund dengan paket transfer yang diyakini sekitar 134 juta euro, ekspektasi selalu tinggi terhadap pemain internasional Inggris tersebut. Namun dapat dikatakan bahwa dia telah berhasil melampaui semuanya. Belum genap setahun sejak tiba di Real Madrid, Bellingham sudah menjadi wajah klub. Situasinya mungkin akan berubah sekali lagi pada musim panas mendatang dan kepindahan Kylian Mbappe tampaknya akan menjadi kenyataan. Real Madrid telah dikaitkan dengan kepindahan Mbappe selama bertahun-tahun. Musim panas mendatang tampaknya menjadi kesempatan sempurna untuk mewujudkannya. Dengan pemain Prancis itu meninggalkan PSG di akhir kontraknya untuk menjadi pemain bebas transfer. Beberapa media bahkan mengklaim bahwa kesepakatan sudah terjalin antara pemenang Piala Dunia itu dan Los Blancos. Beberapa pemain mungkin perlu melakukan penyesuaian untuk memberi ruang baginya di starting 11. Seperti dilansir BBC, Carlo Ancelotti sudah memikirkan bagaimana ia akan menggunakan Mbappe di timnya. Ini akan melihat Bellingham memainkan peran lebih dalam, Vinicius Jr. bermain di kiri dan pemain Prancis bermain di kiri tengah. Real Madrid sudah menjadi tim pemenang. Mereka berada di puncak La Liga dan telah memenangkan semua pertandingan Liga Champions mereka sejauh musim ini. Tim asuhan Ancelotti hanya kalah dalam 2 pertandingan, keduanya di tangan Atletico Madrid yang tampaknya menjadi kriptonit mereka. By telling me lies, when there's so many things that I keep in my mind, I hang around. Toni Kroos akan memutuskan masa depannya di timnas Jerman. Ikon lini tengah Real Madrid Toni Kroos akan membuat keputusan apakah dia akan kembali ke tim nasional Jerman atau tidak dalam beberapa minggu mendatang. Laporan Mario Cortegana dari The Athletic, Toni Kroos mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional pada tahun 2021, tepat setelah penampilan buruk di Manscraft di UEFA Euro 2020. Namun karena kejuaraan Eropa tahun ini akan diselenggarakan di Jerman dan tim tidak tampil sebaik yang diharapkan, terdapat seruan bagi Kroos untuk mengubah masa pensiunnya dan kembali bermain. Awal bulan ini gelandang ikonik tersebut mengakui bahwa dia memang berpikir untuk kembali bermain untuk Jerman dengan mengatakan, "Saya harus mengambil keputusan, memikirkan banyak hal tentang apa yang akan saya lakukan. Saya tidak tahu apakah saya akan bermain di kejuaraan Eropa. Saya sedang berpikir untuk kembali ke Jerman, tapi saat ini saya tidak tahu," katanya. Dengan jeda internasional yang akan berlangsung kurang dari sebulan lagi di bulan Maret, Kroos diperkirakan akan mengambil keputusan sebelum tanggal tersebut dan mengkomunikasikannya setidaknya secara internal. Jika dia memutuskan bermain untuk Jerman di Euro, ada kemungkinan manajer Julian Nagelsmann akan memanggil Kroos untuk jeda internasional mendatang yang dimulai pada 14 Maret. Jika tidak, legenda Real Madrid itu tidak akan dipertimbangkan untuk seleksi ke depannya. Jerman akan menghadapi Perancis dalam pertandingan persahabatan tandang internasional pada 23 Maret sebelum menghadapi Belanda di kandang sendiri di Frankfurt pada 26 Maret. Should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Luka Modric menolak tawaran untuk tetap di Real Madrid, The Athletic reports. 12 tahun setelah Luka Modric meninggalkan Tottenham Hotspur untuk bergabung dengan Real Madrid, gelandang Kroasia itu tampaknya memasuki bulan-bulan terakhir masa tinggalnya di Estadio Santiago Bernabeu. Hal itu diperkuat dengan pemberitaan The Athletic yang mengklaim bahwa ia telah menolak kesempatan bergabung dengan tim kepelatihan Carlo Ancelotti di akhir kontraknya pada Juni 2024. Kepindahan tersebut akan membuatnya pensiun sebagai pemain yang bergabung dengan Real Madrid, staf pelatih bersama orang-orang kepercayaan Ancelotti. Modric diyakini telah menolak tawaran awal meski laporan tersebut mengklaim bahwa itu bukanlah keputusan yang pasti. Dia tidak terburu-buru untuk segera mengambil keputusan tentang masa depannya dengan kontraknya yang tersisa 4 bulan dan fokus yang kuat pada keterlibatannya di kejuaraan Eropa UEFA bersama tim nasional Kroasia musim panas ini. Pemain veteran berusia 38 tahun ini hanya menjadi starter dalam 11 dari 25 pertandingan Real Madrid di La Liga musim ini. Bermain kurang dari setengah menit yang tersedia untuk tim asuhan Ancelotti. Telah menjadi hal utama selama lebih dari 1 dekade, perubahan ini memerlukan beberapa penyesuaian. Jelang hasil imbang melawan Rayo Vallecano, Ancelotti ditanyai bagaimana gelandangnya menangani transisi. Tentu saja bagi seseorang yang terbiasa memainkan hampir setiap pertandingan, itu sulit, kenangnya. Tetapi perilakunya profesional, serius, berlatih, berjuang. Dia terus berkontribusi dan menjadi contoh bagaimana seharusnya seorang profesional. Dan dia menjadi referensi bagi para pemain muda, katanya. Like I'm innocent, why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking
Gaji Kylian Mbappe turun gila-gilaan di Real Madrid. Kylian Mbappe dilaporkan hampir sepakat untuk bergabung dengan Real Madrid. Jika dibanding dengan PSG, Real Madrid membuat penurunan gaji yang gila-gilaan untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Mbappe sudah membuat keputusan soal masa depannya di PSG. Mbappe tidak akan menerima tawaran kontrak baru dari PSG. Dia akan pindah begitu musim 2023-2024 usai dengan status free transfer. Banyak klub dikaitkan dan berminat pada jasa Mbappe, namun klub-klub itu harus sadar diri. Mbappe sudah punya menentukan klub barunya. Mbappe memilih bergabung dengan Real Madrid. Kylian Mbappe masuk dalam daftar incaran klub-klub Arab Saudi sejak Januari 2023 lalu. Salah satu tawaran serius datang dari Al Hilal. Jika tawaran ini diterima, Mbappe jadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di dunia. Namun, Mbappe menolak pindah ke Al Hilal dan memilih bertahan di PSG. Mbappe juga menerima gaji besar dari PSG. Menurut laporan 90 Mins, Mbappe menerima gaji 72 juta euro per tahun. Nilai itu adalah nilai kotor, artinya Mbappe sangat mungkin menerima lebih kecil karena ada potongan pajak. Seperti diketahui, pajak di Prancis sangatlah tinggi. Selain gaji yang tinggi, PSG juga masih memanjakan Mbappe dengan berbagai bonus loyalitas dengan nilai yang sangat tinggi. Real Madrid tidak sedang mengalami krisis, akan tetapi Madrid berhitung dengan amat cermat soal kondisi finansial mereka. Los Blancos memutuskan untuk menurunkan gaji Kylian Mbappe secara gila-gilaan.